Aha, anak-anak Pak Rahmat yang Bapak cintai, tentunya Pak Rahmat banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anak Pak Rahmat yang Bapak cintai, anak saleh dan salehah, tentunya yang Pak Rahmat banggakan. Tidak ada kalimat yang indah untuk kita ucapkan pada kesempatan ini adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga teman-teman kita bisa belajar kembali, berjumpa kembali dengan Pak Rahmat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan setiap tangan yang kita ayunkan, kemudian setiap kaki yang kita langkah, pada pikiran dan jasad raga kita yang kita gunakan, kita curahkan untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini, mudah-mudahan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta amal kemuliaan. Salawat dan salam begitu juga terjunjungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya, yang mudah-mudahan kita selalu senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 263 kita masih membahas berkaitan dengan sifat dermawan dan kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah juz yang ke-1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya, para rahmat ulangi, Nabi Allah berfirman, perkataan yang baik dan memberi maaf jauh lebih utama, lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Anak-anakku sekalian, dermawan dan kikir adalah dua kata yang selalu senantiasa pasti akan berlawanan. Kenapa demikian? Ibarat seperti kertas dan api. Kalau kertas tidak mungkin membungkus api. Seandainya kertas membungkus api, maka insya Allah kertas tersebut akan dilahap api sampai dengan hangus. Nah, begitu juga perumpamaan sifat dermawan dan kikir. Dua sifat ini saling bertolak belakang. Satunya bernilai positif, bernilai baik, satunya bernilai negatif atau tidak baik. Maka Allah berfirman, qaulun ma'ruf shadaqah. Setiap perkataan yang baik, baik itu nasihat, ya, ucapan hikmah kita, perkataan kita, itu akan jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bersedekah yang penuh dengan paksaan atau bersedekah penuh dengan menyakitkan buat saudara yang lain. Oleh karena itu, anak-anak Pak Rahmat yang saleh, yang salehah harus memiliki namanya sifat dermawan. Harus memiliki namanya sifat dermawan. Kenapa demikian? Karena sifat dermawan ini adalah sifatnya para nabi dan para rasul, beserta sifatnya orang-orang yang beriman. Tapi kebalikannya, orang yang memiliki sifat kikir, bakhil, dengki ataupun pelit merupakan ja'a minasyaitan, campur aduk antara sifat syaitan laknatullahi alaih. Oleh karena itu, fitrahnya kita
sebagai penuntut ilmu, sebagai umat manusia pasti menginginkan sesuatu yang indah, sesuatu yang positif, nilai baik untuk dirinya maupun orang lain, daripada tidak melakukan tapi akan mendapatkan kebencian, akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat dermawan akan mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku PI kita ada 6 poin yang Pak Rahmat mengambil dari sini. Sebenarnya banyak sekali keutamaan orang-orang yang memiliki sifat dermawan. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan jauh lebih baik di dunia ataupun nanti juga di akhirat. Jadi anak-anakku sekalian, orang yang dicintai Allah dan disenangi Allah, dia akan selalu senantiasa berderma terhadap siapapun, terhadap makhluk, terhadap ciptaan Allah, dia selalu memiliki namanya sifat derma. Karena sifat dermawan ini adalah khuluq, akhlak min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara akhlaknya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan disenangi oleh setiap orang. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Maka poin yang kedua adalah dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disenangi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hewan sekalipun kalau kita berbuat baik, maka insyaallah instingnya, nalurinya, fitrahnya, apalagi manusia yang Allah beri akal, akan selalu senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, diselamatkan dari gangguan di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang gemar bersedekah, gemar memberi, memiliki sifat dermawan, kata Nabi, salah satu hikmahnya adalah diselamatkan dari gangguan di dunia maupun di akhirat. Biar kita selamat di dunia maupun selamat di kampung akhirat kelak nanti, maka anak-anakku sekalian, kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus memiliki akhlak yang mulia, harus memiliki sifat derma yang sangat tinggi sekali. Kemudian keempat, harta dan jiwanya akan dibersihkan oleh Allah. Jadi hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan kecintaan Allah. Apa gunanya orang yang hidup di dunia tapi dia disenangi oleh hampir seluruh umat manusia, tetapi di mata Allah malah justru kebalikan, dia menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan tolak ukur kita baik atau tidak, maka tolak ukurlah bagaimana dia dalam melaksanakan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak gelisah atau putus asa ketika ditimpa suatu kemiskinan, suatu musibah. Dia tidak putus asa, dia tidak pernah mengeluh, tapi dia yakin bahwasanya pemilik alam semesta, pemilik kita semua, yaitu Allah Rabbul Alamin, pasti akan mengabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Kemudian yang terakhir, tidak sombong ketika dia diberi kekayaan. Lihat Nabi Ayub, lihat Salman Al-Farisi, lihat Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, Uthman bin Affan. Mereka tidak pelit, tidak segan-segan mengeluarkan sebagian harta mereka untuk fi sabilillah. Bahkan sampai saat ini kita masih mendengar di antara hikmah mereka orang selalu dermawan, jasadnya selalu senantiasa dikenang di setiap waktu maupun setiap kesempatan. Maka anak-anakku sekalian, begitulah penjelasan Pak Rahmat berkaitan dengan dermawan. Tapi anak-anakku sekalian, lawan daripada dermawan itu adalah kikir. Nah, mari kita lihat sebuah tokoh yang sangat kikir sekali, yang mungkin teman-teman sudah pernah menyaksikan video Pak Rahmat sebelumnya. Orang yang kikir, dia akan tidak disenangi oleh orang lain. Seperti Qarun laknatullah. Ketika masa hidupnya adalah dia selalu senantiasa taat dan mengatakan kepada Nabi Ayub, Nabi Musa alaihissalam untuk doakan. Ketika sudah menjadi orang kaya, Nabi Musa putus pasukan untuk bertanya kepada Qarun, tapi Qarunnya tidak mau terima dengan
rayuan dan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan dia ke dalam jurang api neraka, dan Allah lenyapkan dia ke dalam jurang kehinaan. Allah lenyapkan dia, Qarun laknatullah, dalam perut bumi, bentuk daripada kebangkangan Qarun laknatullahi alaih. Itulah hikmah sedikit berkaitan dengan kisah. Mungkin teman-teman bisa membaca, anak bapak yang saleh yang salehah bisa membaca penjelasan berkaitan dengan kisah Qarun sahabat Nabi Musa, atau bisa lihat dalam bentuk aplikasi YouTube ataupun yang lain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Mudah-mudahan ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian menjadi anak yang saleh dan salehah. Terima kasih. Bida'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.